Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio SG di 104,3 FM Pangkal Pinang, pemirsa YouTube SG TV Media Sulukorbu, jamaah Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, dan juga para jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu di bulan suci ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman nanti. Ya, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kembali saya Suni Nabila hadir menemani sahabat SG dan juga para jemaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang dalam acara Hikmah Senja yang dipersembahkan oleh Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang bekerja sama dengan Radio SG 104,3 FM Pangkal Pinang dan juga turut didukung oleh Bank Sumsel Syariah Bangka Belitung. Edisi kali ini di hari Rabu, hari ke-12 Maret 2025, bertepatan sudah di hari ke-12 Ramadan ya, 1446 Hijriah. Alhamdulillah sambil kita menunggu waktu berbuka puasa, kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita yang alhamdulillah sore hari ini hadir bersama kita Ustadz Dr. Randes Ibrahim Sani. Beliau ini adalah imam tetap Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Di mana tema kita sahabat SG dan juga para jamaah Masjid Kubah Timah Kota Pangkal Pinang akan membahas tentang bersilaturahmi. Jadi bagaimana kita menjaga silaturahmi kita dan saling memaafkan, apalagi di bulan yang penuh berkah yang suci ini. Sebelumnya kita sapa dulu untuk narasumber kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga dimudahkan, dilancarkan hari ini ya, Ustaz ya. Kita diberikan kesehatan, bisa berbagi ilmu di sini bersama para sahabat SG Radio di 104,3 FM dan juga para jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Di mana nanti sahabat SG kita bisa berdiskusi sore hari ini bersama narasumber kita. Tentunya langsung aja kirim WhatsApp 0823 74726332. Apapun pertanyaan, kita akan membahas tentang silaturahmi. Oke, kita nggak panjang-panjang lebar seputar silaturahmi di tema hari sore hari ini, Ustadz. Di mana silaturahmi itu sangat penting. Ya, jadi kita pengen tahu dulu nih bagaimana kita tetap menjaga silaturahmi kita dan saling memaafkan meskipun mungkin pernah terjadi dalam hidup kita ya Ustadz ya, orang-orang yang pernah menyakiti kita, bahkan kita yang menyakiti orang lain. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Rasulillahi ajma'in, amma ba'. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah pada sore ini kita dapat kesempatan dapat bersilaturahmi, dapat bermuajahah dan dapat bertatap muka di dalam bulan yang penuh barokah. 10 ini adalah maghfirah bagi umat Islam, khususnya orang yang berpuasa, kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Islam itu menata hidup dan kehidupan kita di bulan Ramadan ini. Allah taala telah memberikan kita kesempatan dan bahkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
yang beberapa bulan yang lalu, Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna Ramadan. Kemudian sampaikanlah dan berkahilah bulan Sya'ban dan bulan Rajab dan Ramadan, dan kita telah sampai di bulan Ramadan ini. Bahkan kita sudah melalui 12 hari, insya Allah masuk yang ke-13. Mudah-mudahan kita di Kubah Timah ini, Masjid Kubah Timah bersama dengan SQ, Radio SQ, kemudian bersama dengan FB dari Kubah Timah, kita selalu menjaga baik dan kebaikan hati kita di dalam bulan Ramadan ini, karena tidak semua orang yang dapat melalui ataupun dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang berkah ini. Banyak yang sahabat-sahabat kita, bahkan mereka berdoa, berapa hari yang lalu dia telah mendahului kita. Dan kita alhamdulillah masih diberi oleh Subhanahu wa ta'ala kesempatan di dalam menikmati dan menjalankan kewajiban bagi kita sebagai orang beriman. Karena tidak semua orang yang dapat menikmati bulan Ramadan ini. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa dia tidak membawa dengan ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia? Bahkan dia memfokuskan kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, berarti orang yang beriman itu kalau dia beriman otomatis Islam. Tapi kalau Islam belum tentu dia itu orang yang beriman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kita, wajib. Berarti kalau wajib itu tidak boleh tidak. Ya, tidak boleh tidak, kita akan melaksanakan. Bahkan pahalanya saja kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tersebut adalah, kalau puasa ini adalah untuk ganjarannya itu dilipat gandakan kepada orang-orang yang berpuasa dengan benar-benar puasa. Bukannya hanya puasa sekedar menahan lapar dan haus. Tetapi dia benar-benar mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bil arham innallaha kana alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu dari diri yang satu Adam, dan dia menciptakan dari pasangan Hawa, dan keduanya Allah SWT memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan ini di sini adalah maksudnya itu dengan kerabat yang terlebih dahulu. Dengan kerabat yang terdekat, dengan keluarga kita terdekat terlebih dahulu untuk bersilaturahmi. Arti silaturahmi itu saling hati berpaut karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Allah Taala dengan ikhlas. Sehingga kita kalau kita menyambung silaturahmi, kita Allah SWT akan memberikan pahala kepada kitanya. Bahkan Nabi mengancam la yadkhulul jannah qati'un. Tidak terbau surga, tidak akan masuk surga seseorang tersebut memutuskan silaturahmi. Sangkan pentingnya silaturahmi tersebut. Bahkan kita sebagai orang yang beriman dianjurkan dari orang-orang tua kita terlebih dahulu. Andai kata orang tua kita sudah ada, ya kita bersilaturahmi dengan orang tua kita. Dan andai kata orang tua kita sudah tidak ada lagi, kita bersilaturahmi dengan teman dan sahabatnya. Dengan itu keluarganya. Dengan keluarga, dengan sahabat yang orang tua kita itu, supaya kita itu bisa berbuat baik dengan kedua orang tua itu dengan melalui
silaturahmi dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang akrab. Jadi sangat dianjurkan kepada kita yang beriman ini, khususnya orang yang beriman dan di bulan Ramadan ini terkhusus, walaupun di luar bulan Ramadan kita juga jangan memutuskan dan saling memaafkan. Andai kata kita ada sangkut paut apapun di dalam hati kita, bahkan orang yang memaafkan itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Jadi orang mukmin di luar yang konteks tersebut berarti orang yang non-Islam, walaupun dia di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan, namun tetap kita diperbolehkan untuk bersilaturahmi dengan teman, dengan bisnis dan sebagainya, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak melarang. Yang dilarang itu adalah mengikuti aturannya ataupun ritual-ritual yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat pentingnya, jadi kalau kita misalnya tidak menyambung silaturahmi di situ, kita akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam bersilaturahmi itu sangat dianjurkan sekali. Bahkan Allah taala mengancam bahwa Allah taala pertama akan mengambil kenikmatan dalam ancaman spiritualnya, dalam pribadinya, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang memutuskan silaturahmi itu tidak akan mendapatkan rahmat. Arti rahmat itu kasih sayang. Kita ini belum tentu akan masuk surga kalau dengan amal ibadah kita yang ada. Contoh saja Nabi Adam. Nabi Adam itu hanya satu kesalahan dia. Iya. Sudah diusir dari surga. Apalagi model kita ini banyak dosa, banyak sholat yang bolong-bolongnya. Gitu. Apalagi tanpa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah taala itu hadis sahih itu dari Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua ada lagi hadis Nabi itu, yaitu mengancam kepada memutuskan silaturahmi itu dianggap sebagai dosa besar yang dapat mengakibatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis sahih juga dari Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, terputusnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memutuskan silaturahmi dapat terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat Tirmizi. Itu yang dari spiritualnya. Ancaman jasmaninya, Allah Taala akan memiskinkan karena sangkan silaturahmi itu diwajibkan oleh Allah Taala. Memutuskan silaturahmi dapat mengakibatkan kemiskinan dan kekurangan. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kedua dari ancaman jasmaninya, orang yang memutuskan silaturahmi dapat mengalami penyakit dan kesulitan dalam hidupnya. Itulah ancaman dari Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dapat menjaga silaturahmi kita di antara kita, di antara saudara kita, di antara misalnya di Masjid Agung ini yang telah dibangun sebegitu bagusnya. Jadi kita sama-sama menjaga silaturahmi kita. Dan adapun sesuatu yang misalnya seseorang tersebut menyakiti kita, kalau bisa kita lebih dahulu kita memaafkannya. Mungkin sebagai bahan perbincangan kita ya. Sebagai bahan kita pada hari ini, mudah-mudahan kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala
di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Dan Allah Ta'ala akan memanjangkan umur kita. Dan orang yang bersilaturahmi itu akan, kata Allah Ta'ala, akan dipanjangkan umurnya. Insyaallah. Ya, maksudnya itu panjang umur itu bukannya umurnya panjang, bukan. Mungkin keberkahan hidup. Ya, mungkin dia mencari rezeki dengan mudah, dengan lancar, dengan sukses, apapun urusannya, kemudian keluarga dan anak-anaknya menjadi suatu kenikmatan bagi kita, walaupun hanya kita misalnya seorang yang sangat sederhana, cuman cukup. Nah, yang cukup itu yang penting. Yang penting, ya? Yang penting itu cukup. Tidak ada gunanya harta banyak, karena harta itu tidak akan dibawa, hanya titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Nyawa kita juga, roh kita itu hanya titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan harta, itu ya, harta yang banyak itu ujian bagi seseorang tersebut. Jadi dari itu marilah kita jaga silaturahmi kita, karena silaturahmi itu sangat penting bagi kita, khususnya bagi kita yang beriman ini. Mudah-mudahan kita menjaga silaturahmi, Allah Ta'ala memberkahi umur kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah melindungi keluarga kita dan anak-anak kita dan saudara-saudara kita sekalian dari semua balak dan bencana, balak dan musibah. Mudah-mudahan kita, Allah Ta'ala memberkahi kehidupan kita. Amin. Saya kira mungkin sampai di sini untuk bahan diskusi untuk bahan kita sore ini. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki silaturahmi kita di dalam hidup dan kehidupan kita. Siap Ustaz, terima kasih. Begitu pentingnya dalam kehidupan ini kita tetap menjaga silaturahmi kita ya, untuk sahabat SK dan juga para jamaah Masjid Agung Kubat 5 Kota Pangkal Pinang. Ini sudah ada pertanyaan nih Ustaz nih. Ini mungkin realita yang sering terjadi nih Ustaz. Kita baca dulu Ustaz ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Kalau kita punya tetangga yang sering muncul ke rumah itu karena hanya untuk meminjamkan uang Ustaz. Nah, apakah kita boleh menjaga jarak Ustaz? Karena hutang ini kadang-kadang membuat perselisihan Ustaz ya. Nah, gimana nih menurut pandangan Ustadz sendiri? Terima kasih. Ini ada Ibu Yanti di seputaran Tua Tunu, Ustaz. Yanti ya. Assalamualaikum Bu Yanti. Kami akan menjawab di dalam hidup dan kehidupan kita ini, ya, di dalam keluarga dan sahabat kita dan lingkungan kita banyak yang mungkin kekurangan. Ya, di dalam kekurangan itu kita mungkin ada kelebihan. Kita misalnya meminjamkan uang, ya, apakah boleh kita menjaga jarak? Menjaga jarak, menjaga jarak juga kita sangat tidak dibolehkan kalau bisa. Ya, kalau dia berutang itu dari kita lah. Kalau kita misalnya cukup ikhlas kita untuk meminjamkan dan mungkin ada perjanjian di dalamnya tersebut bisa membayar dengan tepat waktu, itu diboleh-bolehkan. Tapi kalau untuk menjaga jarak itu, karena kita sudah akrab, mungkin dia sering di situ hanya sekedar untuk meminjam uang tersebut. Mungkin memang butuh ya Ustaz ya. Mungkin dia butuh betul, mungkin kita lihat keadaan dia, apakah dia kebutuhan untuk anaknya sekolah ataupun anaknya sakit. Nah, itu boleh-boleh sajalah. Ya, tapi kalau untuk menjauhinya, saya kira tidak dibolehkan. Karena memutuskan silaturahmi itu ada ancaman dari Allah Ta'ala. Nabi juga mengancam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ya, orang yang memutuskan silaturahmi. Tapi mohon maaf nih Ustadz ya, kita melanjut pertanyaan dari Ibu Yanti di Tua Tunu ini, yang sering terjadi malah seperti ini Ustadz. Bagaimana kita itu menjaga jarak, mungkin kita menjaga hati kita Ustadz ya. Jadi seseorang yang berhutang tapi dia berfoya-foya di luar sana. Nah, apakah kita sebagai yang dihutangin itu berhak nggak Ustadz misalnya menjaga jarak atau bahkan hitungannya memutus silaturahmi sih Ustadz ya, tapi tidak membenci, hanya menjaga hati kita, menjaga hati kita biar aja. Kita tuh nggak panas ngelihat kondisi dia. Nah, supaya itu gimana, kita Ustadz? Nah, dari itu dibolehkan juga, ya, tidak menjadi masalah.
Ya, karena kita itu menjaga jarak hati kita, jangan supaya kita itu nggak benci, nggak marah sama dia. Kita gitu menjaga jarak itu ada dua, mungkin menjaga jarak karena kita benci, menjaga jarak karena kita untuk hati kita supaya jangan sampai kita itu menimbulkan kebencian kepada dianya. Saya kira itu kalau dia misalnya berutang hanya untuk poya-poya, itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Jadi ya, kita punya hak. Lebih baik daripada hati kita nanti timbul benci kepada dianya, akhirnya lama-lama juga kita kan dia gedek juga ya. Gedek juga. Akhirnya nanti gimana ya, mau timbul berpikiran negatif. Ya, negatif lah terhadap dianya. Dia juga mungkin terhadap kita negatif juga. Jadi akhirnya kan saling bencilah di antara itu. Tapi kalau memutuskan itu, biarlah walaupun dia begitu, jagalah hati kita. Jangan sampai kita itu benci terhadap seseorang yang tersebut. Iya, benar. Jadi memang memaafkan orang itu memang perlu susah. Hati yang besar, Ustadz ya. Ya, besar berdamai, hati. Ya, besar hati, berdamai. Bukan membesarkan hati. Besar hati. Besar hati. Ya, gitu kalau ya. membesarkan hati berarti penyakit itu. Penyakit ya. Ya. Berarti salah itunya ya. Salah kosakatanya aja, Ustaz. Jadi berdamai dengan hati kita sendiri gitu ya. Bagaimana kita menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena saya pernah dengar juga apapun yang ada di sekeliling kita itu adalah ujian untuk kita ya, Ustaz ya. Oke. Karena di kita ini kan punya sahabat. Jiron, tetangga. 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, itu semuanya itu sahabat dan jiran kita. Gitu ya. Iya. Jadi itulah kehebatannya orang Allah Ta'ala menciptakan kita ini orang yang beriman. Tapi kadang-kadang kita yang orang beriman memang susah untuk menjaga hati itu yang bersih, yang tulus, yang ikhlas, yang istiqomah. Yang selalu berpikir positif. Iya, berpikir positif terhadap orang lain. Itu sangat susah. Tidak banyak, 1000 itu paling 5 orang. Benar. Yeah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Karena waktu kita juga masih sedikit lagi, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rosita di seputaran Pagarawan. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana caranya menyambung silaturahmi kalau kedua orang tua kita sudah bercerai? Kita kadang anaknya ingin banget kumpul bareng meskipun hubungan antara orang tua ini sudah terputus lah ya, Ustaz ya. Dari Ibu Rosita tadi, silakan Ustaz dijawab. Ya, Ibu Rosita, Assalamualaikum, selamat sore, selamat berpuasa. Mudah-mudahan hati Ibu Rosita menjadi lembut, ya, karena tadi itu mungkin untuk menyambung silaturahmi terhadap yang sudah berpisah gitu ya. Istilah itu hubungan nikah sudah tidak baik lagi. Nah, di situ yang perlu kita, ya kalau kitanya mungkin antara kitanya dengan suami itu bisa-bisa saja dia tidak, cuman kalau kita punya anak kita lah disuruh untuk bersilaturahmi. Kalau dia ingin melihat anaknya, silakan. Boleh-boleh saja, tidak jadi masalah. Disitulah hubungan silaturahmi kita itu jangan sampai putus, karena di situ ada sesuatu yang terkait tidak bisa lepas sebenarnya, tidak melepas daripada kalau dia itu sebagai anak. Iya. Ya, sebagai kalau orang tua bolehlah dia mungkin seketika, sewaktu-waktu, ya, ketika itu mungkin waktu emosi, waktu panas. Nah, mungkin sewaktu-waktu kan mudah-mudahan Allah akan membalikkan hati kita. Ya, akan membalikkan hati. Siapa tahu nanti kan ada lagi di dalam hatinya nanti terbenak akan ingin kembali, ya, terbuka hatinya lagi gara-gara anaknya nanti bersilaturahmi dengan bapaknya, dengan ayahnya, dengan neneknya, dengan keluarganya. Hanya kan kita tersentuh, terenyuh hati kita kan melihatnya kan. Gimana kita kalau kayak gitu? Nah, itu dibolehkan juga
jangan sampai terputus karena anak kita itu punya hubungan darah. Nah, kalau kita sebagai orang tua mungkinlah bisa ya seketika itu mungkin kita benci dengan dianya. Tapi benci juga kan punya batasan. Ya, jangan sampai kita istilahnya tuh memutuskan silaturahmi terus, karena ancaman silaturahmi ini berat, Bu. Berat sekali ya. Tidak terbau surga orang yang memutuskan silaturahmi itu. Baunya sudah, apalagi masuknya. Ya. Berat bagi kitanya. Kita sudah beramal ibadah selama 70 tahun, 80 tahun. Habis oleh seketika. Hanya hal seperti itu. Hal seperti itu. Apalah artinya? Ya, apa artinya? Nah, mudah-mudahan kalau belum puas ibunya nanti hubungi Ustadz bisa ya. Jadi memang ini fenomena juga nih Ustadz. Ketika berpisah antara orang tua itu memang anak yang jadi korban. Problema yang besar banget untuk menurunkan ego masing-masing itu luar biasa. Ego masing-masing. Karena itu mungkin hanya itulah perantaraannya Allah Subhanahu wa taala tadi. Mungkin Allah lah yang mentakdirkan tersebut. Iya. Nah, cuman dengan perantaraan anak tadi kita dapat berhubungan baik. Mungkin waktu lebaran. Walaupun hanya nengok-nengok sedikit kan. Hanya melirik-melirik kan yang mantan-mantan tadi. Siapa tahu ada jodoh lagi gitu ya Ustaz ya. Makanya saya bilang tadi itu, siapa tahu ada satu ketika nanti ada terbenak di hati lagi kan. Dan bisa nggak lagi salah kan juga, nggak Ustaz, salah ya rujuk lagi kan. Mungkin dari anaknya tadi melihat anaknya tadi mungkin rayuan anaknya bisa saja kita iya kan. Oke. Terima kasih Ustadz karena waktu kita juga mungkin kita pengen dengar nih Ustadz kesimpulan dari tema kita, obrolan kita di sore hari ini sedikit untuk para pendengar kita dan juga para jamaah Masjid Agung Kubah di Kota Pangkal Pinang. Silakan Ustadz. Dari kesimpulan yang dapat kita sampaikan bahwa silaturahmi itu sangat dianjurkan oleh Allah Ta'ala, dan memutuskan silaturahmi itu dapat menjadikan kita, Allah Ta'ala akan mengangkat kemiskinan dari kitanya dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian dalam spiritualnya, di sosial masyarakatnya, kita akan dikucilkan oleh masyarakat akibat dari para silaturahmi. Nah, jadi dari itu marilah kita jaga silaturahmi kita dengan baik, apalagi di bulan Ramadan ini. Nanti tidak lama lagi kita akan Idul Fitri, jadi bersih hati kita itu, dan waktu Idul Fitri sama dengan kita keluar masih dari perut ibu kita bersih, kembali putih, kembali bersih Ustaz ya, tanpa ada rasa benci apapun gitu. Cukup Ustaz? Cukup. Oke. Terima kasih Ustaz untuk jawaban dan juga statement closing kita di sore hari ini. Jadi untuk para pendengar SK Radio dan juga para jemaah Masjid Agung Kubah di Kota Pangkal Pinang, begitu diwajibkan bagaimana kita terus menyambung silaturahmi meskipun dengan kondisi apapun gitu ya. Tidak dibenarkan gitu ya Ustaz ya. Terima kasih sekali lagi Ustaz, semoga sehat selalu. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Kita bisa bersilaturahmi lagi Ustaz ya. Segala aktivitas dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih juga kita sampaikan untuk jamaah serta sahabat SK yang telah menyimak acara kita Hikmah Senja, dan jangan lupa setiap sore hingga sepanjang bulan Ramadan kita akan hadir. Terima kasih juga untuk Bank Sumsel Syariah Bangka Belitung untuk support di program kita Hikmah Senja sore hari ini langsung dari lantai 2 Masjid Agung Kubah di Kota Pangkal Pinang. Tentunya selesai sudah untuk obrolan kita sore hari ini. Kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ananda kita Siti Nadila. Kemudian dilanjutkan kumandang azan menandakan waktu berbuka puasa hari ini pukul 18:12 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Suni Nabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembaca tilawah kami silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba. Wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil. Was-sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumun. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.